sejahtera untuk kita semuanya, untuk sidang jemaat yang pagi hari ini berhimpun di gereja yang bertugas melayani, dan juga saya menyapa untuk sidang jemaat juga yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia Allah selalu melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Katakan amin. Kita akan tiba saatnya mendengarkan firman Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita berada dalam ibadah kebangkitan Yesus. Paskah adalah paket kebangkitan dari kematian Kristus hingga sampai kepada kebangkitannya. Yesus bangkit, Yesus hidup, itu berarti menjadi jaminan bagi kita untuk kita bisa hidup berkemenangan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, langsung saja kita akan membuka Alkitab kita. Judul berita firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kebangkitan Yesus adalah jaminan hidup berkemenangan. Haleluya. Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 bagian A. Saya akan baca pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Katakan amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam firman Allah, ada dua ayat yang juga harus saya bacakan terlebih dahulu pagi hari ini dalam ibadah kebangkitan ini, yaitu dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya akan baca 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja, baik yang di rumah masing-masing, kisah kematian dan kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Ya, fakta sejarah. Ya, itu bukan kisah fiktif. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kekristenan, saudara, kematian dan kebangkitan Kristus ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Sebab kematian Kristus ini bicara tentang bagaimana Dia menebus kita, manusia berdosa, dari segala dosa-dosa kita. Dia menyerahkan hidupnya karena dosa-dosa pelanggaran kita. Itu makna kematian Kristus. Lalu, saudara, makna kebangkitan Kristus adalah Kristus
bangkit berarti dia berkuasa mengalahkan maut. Dia berkuasa atas maut. Maut telah dikalahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maut telah menguasai manusia sejak zaman Adam dan Hawa. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghindar dari kuasa maut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi mengalahkannya. Tidak ada satu manusia pun yang dapat mampu menghindar dari kuasa maut, apalagi mengalahkannya. Tetapi melalui kebangkitan Kristus, kita dapat saksikan, kita dapat lihat bahwa Dia telah menang atas maut. Dia telah mengalahkan maut. Dan saudara, hal ini menjadi satu jaminan buat kita yang percaya kepada Dia, bahwa kalau maut saja Dia kalahkan, saudara, kalau maut saja tidak dapat menguasai Dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalah artinya segala persoalan-persoalan hidup yang kita alami dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Kalau Dia menyertai kita, membela kita dalam segala persoalan kita, Dia pasti akan memberikan kita kemenangan. Saudara, maut saja Dia kalahkan. Dia sanggup menolong, Dia sanggup memberikan jalan keluar, Dia sanggup memberikan kita kemenangan dalam segala apapun pergumulan hidup yang kita hadapi. Haleluya. Kita kembali di dalam Lukas pasal 24. Kita perhatikan ayat yang pertama. Di sana dikatakan bahwa beberapa perempuan itu datang ke kubur Yesus pada hari pertama minggu itu, yaitu jatuh di hari Minggu sebagai hari pertama dalam penanggalan atau kalender orang Yahudi. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika perempuan-perempuan ini datang ke kubur Yesus, saudara, mereka adalah perempuan-perempuan yang setia dan mengasihi Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka datang membawa rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun mereka setia mengasihi Tuhan, tetapi di dalam pikiran mereka sudah terpatri bahwa Yesus ini mati. Tidak pernah terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa mayat Yesus yang mereka akan kunjungi itu tidak ada dan Yesus sudah bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka datang dengan maksud ke kubur itu untuk menjumpai mayat Yesus, bukan untuk mencari Yesus yang telah bangkit. Itulah sebabnya ketika mereka menjumpai dua malaikat Tuhan, disini dikatakan, kenapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ayat yang ke-1 menunjukkan bahwa faktanya memang, dan ini juga diketahui, disaksikan oleh perempuan-perempuan yang kemudian pada hari pertama ke kubur Yesus. Faktanya memang Yesus sudah mati. Ini faktanya, saudara. Dan inilah yang ada dalam benak pikiran perempuan-perempuan ini yang datang ke kubur Yesus pada hari Minggu pagi-pagi. Lalu ayat 2 dikatakan, betapa terkejutnya mereka. Sebab apa? Mereka menjumpai ternyata batu itu sudah terguling. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuburan orang Yahudi, makam orang Yahudi adalah sebuah goa yang ada pintunya. Sebuah goa biasanya tanah yang berada di perbukitan, lalu
buatlah lubang seperti gua. Lalu saudara, kalau ada mayat sudah atau seseorang yang meninggal dan kubur itu sudah digunakan, maka diambillah sebuah batu yang besar untuk menjadi penutup daripada pintu gua atau pintu makam itu. Dan batu ini adalah sebuah batu yang sangat besar yang memerlukan beberapa orang pria untuk bisa menggulingkan batu ini. Tetapi ketika para wanita ini datang ke kubur Yesus, ternyata ayat 2 menuliskan di sini, mereka mendapati batu itu sudah terguling. Katakan amin. Apa yang terjadi? Saya harus bacakan dulu di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Injil Matius 28 ayat 1 dan ayat 2. Saya baca. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Katakan amin. Saudara, ternyata batu penutup kubur itu sudah terguling. Apa yang terjadi? Rupanya pagi hari itu terjadi gempa yang hebat, yang malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu itu. Saudara, batu penutup penghalang ini sudah digulingkan oleh malaikat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus seharusnya mampu membangunkan, mampu membangkitkan semangat, pengharapan dan iman percaya kita kepadanya. Seseorang Kristen yang memaknai arti kebangkitan Kristus tidak seharusnya menjadi orang yang tanpa pengharapan, orang-orang yang tidak ada semangat dalam hidupnya. Orang-orang Kristen yang mampu memaknai, meresapi kebangkitan Kristus adalah orang-orang Kristen yang hidupnya selalu optimis, selalu menaruh percaya kepada Tuhan. Segala yang baik mampu Dia akan kerjakan buat kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah Tuhan, baik yang di keluarga masing-masing. Ayat yang ke-6a, yang terakhir Injil Lukas pasal 24, ayat yang ke-6a. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia telah bangkit, Dia telah menang. Dan saudara, kalau Dia yang kita sembah, Dia yang kita percayai telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, Dia telah menang, maka kita pun yang percaya, mengikuti Dia, memegang segala perintah-perintahnya, mengasihi Dia, kita pun pasti akan menang. Jemaat-jemaat Tuhan sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak kegoncangan di sana sini. Mungkin ada di antara saudara jemaat juga mengalami kegoncangan dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam keuangan saudara. Tetapi percayalah, tidak secara kebetulan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus ini diwarnai dengan keadaan sekeliling kita, dunia yang sedang goncang seperti ini. Saudara, tidak ada satupun keadaan di dunia ini yang bisa, yang mampu mematahkan semangat, pengharapan, kepercayaan anak-anak Tuhan kepada Dia. Sebab apa? Jangankan corona, maut pun telah Dia kalahkan. Katakan amin.